Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah. Oke, kali ini kita akan membahas tentang limit fungsi. Harus semangat di semester 2 ya. Harus diperbaiki sikapnya, semuanya harus lebih baik dari semester sebelumnya. Oke. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung WA Bu Ilmi saja mengenai materi atau latihan soalnya. Oke, kita masuk ke bagian pertama dulu. Ini yang akan kita bahas ada 5. Yang pertama tentang pendekatan nilai X dari kiri dan dari kanan. Oke, sekarang gini, maksudnya gimana? X itu kita dekati dari kiri dan kanan. Perhatikan garis bilangan ini. Ada angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bilangan bulat berapakah yang paling dekat dengan 2? Berapa? Berarti yang dekat dari kanan itu ada 3, dari kiri itu 1. Gitu ya jawabannya. Oke. Sekarang jika garis bilangan real tersebut digambar lebih detail, akan tampak seperti berikut. Jadi ini angka 2, di sini angka 3, di sini angka 1, di sini ada bilangan real. Jadi ini bilangan desimal ya, lebih kecil lagi bilangannya. Bilangan real berapakah yang paling dekat dengan angka 2? Berapa berarti? Oke, yang sebelah kanan itu ini berarti 2,1, yang sebelah kiri itu ada 1,9. Seperti ini kan? Oke. Berarti apakah ada bilangan real lain yang lebih dekat lagi dengan 2? Berarti dari kanan itu semakin ke sini. Kalau dari kiri semakin ke sini. Ternyata ada banyak sekali bilangan real yang mendekati 2. Baik dari kiri maupun dari kanan. Oke. Kemudian misalkan X itu sebagai variabel yang dapat menggantikan bilangan-bilangan yang mendekati 2, berarti dapat ditulis X mendekati 2. Ditulisnya seperti ini. Jika X adalah semua bilangan yang mendekati 2 dari kiri, maka ditulis X tanda panah seperti ini, 2 pangkatnya negatif. Artinya X mendekati 2 dari kiri. Kemudian sebaliknya, jika X adalah semua bilangan yang mendekati 2 dari kanan, maka ditulisnya seperti ini. X tanda panah 2 pangkatnya positif. Jadi kalau negatif itu didekati dari kiri, kalau positif itu didekati dari kanan. Seperti itu. Sampai sini sudah paham ya? Oke, kita akan melanjutkan ke bagian yang kedua. Pendekatan nilai fx jika x didekati dari kiri dan dari kanan. Nomor 2, seperti ini. X makin mendekati 2 dari kiri, yang ini sebelah kanan. Jadi ini dekati dari kanan semakin ke sini, ini dari kiri semakin ke sini. Berarti ini semakin ke sana, ini semakin ke sini. 1,9999 terus gitu. 2,00001 semakin ke sini. Yang pertama, untuk nilai X makin mendekati 2 dari kiri, sebelah sini ya. X tulisnya seperti ini. X tanda panah 2 pangkat negatif. Diperoleh nilai fungsi fx sama dengan x min 2 mendekati 1, tulisnya fx tanda panah 1. Berarti seperti ini ya. Oke. Kemudian kalimat ini dapat dilambangkan dengan ini saya jelaskan dulu. Yang fx x min 2, ini kan fx-nya, x sama dengan x min 2. Berarti ketika X mendekati 2 dari sini, nilainya kan 1. Berarti dari kiri ini 1. Nulisnya seperti ini. Kalimat ini dapat dilambangkan dengan ini dari kiri. Pendekatan nilai fungsi fx jika X didekati dari kiri seperti ini disebut dengan limit kiri fungsi. Jadi limit kiri fungsi adalah limit, nulisnya gini, jadi limit kiri nulisnya limit X mendekati 2 dari kiri fx sama dengan 1. Atau limit X mendekati 2, fx-nya kan sama dengan X min 2, berarti tulis di sini. X min 1 sama dengan 1. Jadi nulis ini boleh, nulis ini juga boleh. Berikutnya yang kedua, untuk nilai X makin mendekati 2 dari kanan, 2 dari kanan itu yang ini, dari kanan ini ya. Untuk fx x min 2 dari kanan itu dari sini berarti. Kalau yang dari kiri dari sini.
dari kanan ditulis 2 pangkat positif, diperoleh nilai fungsi fx sama dengan x-2. Nulisnya seperti ini. Jadi kalimat di atas itu dapat dilambangkan dengan seperti ini, 2 pangkat positif, limit x pangkat 2 positif fx sama dengan 1. Pendekatan nilai fungsi fx jika x didekati dari kanan seperti ini disebut dengan limit kanan fungsi. Jadi ada limit kiri sama limit kanan. Jadi limit kanan fungsi adalah limit x mendekati 2 pangkat positif fx sama dengan 1 atau limit x mendekati 2 positif karena fx-nya itu sama dengan x-1 bisa ditulis bentuk seperti ini sama dengan 1. Jadi kita punya apa tadi? Yang pertama limit kiri, yang berikutnya sekarang limit kanan. Perhatikan limit x pangkat 2 negatif fx sama dengan limit x mendekati 2 fx sama dengan 1. Nilainya limit kiri sama limit kanan itu kan sama dengan 1. Oke. Limit kiri fungsi fx sama dengan limit kanan fungsi fx yang pertama tadi. Kedua, untuk semua nilai x menuju 2, nilai fx mendekati 1. Kemudian karena limit kirinya 1, limit kanan 1, maka limit x mendekati 2, fx sama dengan 1. Jadi nilainya ini kalau limit kiri sama, limit kanan juga sama gini, kan sama-sama 1 ya. Berarti nilai limitnya untuk x mendekati 2 itu sama dengan 1. Ini syaratnya. Ada 3, oke. Berikutnya kita ke contoh soal. Perhatikan tabel. Ini untuk nilai f, ini untuk nilai x-nya. Yang ini untuk nilai fx-nya. Ini nilai limit x mendekati 4, ini tanda min berarti dari kiri. 4 dari kiri berarti kan sebelum angka 4 ya. X-nya berarti ini 3,999. Fx berarti fx-nya berapa nih? Min 4. Berarti jawabannya yang C. Seperti itu. Kemudian kita ke poin 3, menentukan nilai limit fungsi. Perhatikan tabel nilai fungsi fx sekian untuk x mendekati 2. Jadi ini nilai x-nya, ini nilai fx-nya. Dari tabel nilai atau grafik fungsi dapat dilihat bahwa untuk nilai x makin mendekati 2, makin ke sana ya, makin 2. Dari kiri nulisnya seperti ini dan dari diperoleh nilai fungsi fx mendekati 4. Ini kan 2 ya, semakin ke sini 4, ini semakin ke sini juga 4. Kemudian limit kirinya 4. Limit kanannya juga 4. Karena nilai limit kiri sama limit kanan nilainya sama, maka ditulis limit x mendekati 2, fx sama dengan 4. Seperti itu aja. Kemudian ini contoh soalnya, biar kalian lebih memahami nilai limit tadi. Limit apa tadi? Ayo apa? Limit kiri dan limit kanan. Oke, ini contoh soalnya yang untuk limit kiri, limit kanan. Perhatikan grafik fungsi fx berikut. Ini ada grafik yang sudah diketahui. Berapakah nilai limit x mendekati 2 dari kanan fx? X-nya 2. Berarti ini sumbu x ya. Ini sumbu y. Untuk x-nya 2. 2 dari kanan, berarti dari sini. Kalau dari kiri sini, dari 2 dari sini. Berarti dari sini itu yang mana? Kalau ini kan dari sini ya. Berarti yang dari sini. Seret, ini ke sini. Berarti y-nya berapa? 4. Berarti jawabannya yang C. Oke. Nanti dipelajari lagi, kalau ada yang ingin ditanyakan bisa WA Bu Ilmi, nggak usah malu-malu ya, biar kalian ngerti. Nanti semester ini harus nilainya lebih baik dari semester sebelumnya. Latihan, tugas, PH nggak boleh blong, harus dipenuhi. Oke? Kesepakatan lo ya. Sekarang kita lanjut ke poin 4. Jangan bosan, masih ada 2 lagi nih ya. Tetap stay di situ dulu. Ini berikutnya yang keempat, ada sifat-sifat limit fungsi, ada ini. Silahkan dicatat atau difoto. Ini maksudnya gimana? Maksudnya adalah yang pertama, limit x mendekati c, k sama dengan k. Jadi kalau di sini konstanta, di sini juga nanti nilainya sama. Misalkan x mendekati 2, ini 5, berarti hasilnya 5. Nah, di sini limit x mendekati c, x sama dengan c, berarti kalau ini ada variabel tapi di sini angka, langsung hasilnya angka karena ini x-nya langsung diganti. Misalkan limit x mendekati 6. Di sini x berarti hasilnya 6, seperti itu. Ini sifat-sifat limit segini banyaknya, kalian harus memahami. Kalau ini jadi nanti biar lebih jelas saya jelaskan di contoh soalnya ya, gitu ya. Oke. Kita lanjutkan.
Contoh soalnya gini, diketahui limit X mendekati 3Fx sama dengan 12 dan limit X mendekati 3Gx sama dengan 2. Maka nilai limit berikut yang benar adalah ini, limit X mendekati 3Gx kurangi Fx. Berarti sama saja dengan limit X mendekati 3Gx dikurangi limit X mendekati 3Fx. Berarti 12 dikurangi 2 berapa? 10, benar. Kalau ini berarti gimana yo? Yang B. Berarti kalau dijabarkan kan limit X mendekati 3. 4 kali Gx dibagi limit X mendekati 3 Fx. Kemudian sama saja 4 dikali limit X mendekati 3 Gx dibagi limit X mendekati 3 Fx. Jadinya 4 dikali 2, 8 dibagi 12. Berapa kalau sederhanakan? Sama-sama dibagi 4. 2/3. Di sini 1/3. Salah kan ya? Oke. Dengan memakai sifat-sifat yang tadi, memakai sifat-sifat yang di sini tadi, sekarang kalian coba yang ini, yang CDE. Apakah ini benar? Seperti itu ya. Oke, ini yang poin keberapa tadi? Poin keempat. Sekarang yang kelima. Yang kelima itu adalah menentukan nilai limit menggunakan cara substitusi langsung. Substitusi itu apa? Substitusi itu dimasukkan langsung nilainya. Oke, jika X sama dengan C disubstitusikan ke Fx dan diperoleh Fx sama dengan L, maka dia L itu sama saja dengan suatu nilai tertentu. Maka limit X mendekati C Fx sama dengan Fc. Oke, seperti ini yang kelima. Contohnya gini, jadi langsung dimasukkan saja. Nilai limit X mendekati 5, 3x kuadrat min 15x plus 10 sama dengan berapa? Ayo, berarti X-nya langsung diganti dengan 5. Berarti 3 dikali 5 kuadrat 25. Oke, 25 dikurangi 15 dikali 5. Berapa berarti? Kemudian ditambah 10, seperti itu. Berapa yuk? Coba dicek di bukunya masing-masing. Saya beri waktu, yuk dicek yuk. 3 kali 25, berapa? 75. 75 dikurangi 15 dikali 5. 15 kali 5, 75 juga, berarti 0. 0 tambah 10. 10, berarti jawabannya yang C. Oke, seperti itu saja. Substitusi itu mudah, tinggal memasukkan angka yang di sini, dimasukkan ke bentuk persamaannya. Oke, selanjutnya nanti kita ke materi berikutnya, masih tentang limit. Untuk yang hari ini cukup sekian dulu. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti. Nanti coba kalian searching lagi mengenai sifat-sifat sama latihan soalnya. Nanti kalau masih bingung bisa ditanyakan ke Bu Ilmi melalui WA. Silahkan tanya aja, enggak apa-apa. Semoga lebih paham dari semester sebelumnya, harus lebih baik. Semoga kita semua juga selalu sehat, ini yang paling penting. Semoga pandemi ini segera berakhir, biar kita itu juga segera tatap muka, enak belajar di kelas kan, daripada daring capek lama-lama di depan laptop kan ya. Bosen, tapi gimana lagi, kita itu harus mengutamakan sehat. Oke, sekian dulu dari Bu Ilmi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.